Nah, tentunya sebentar lagi, beberapa hari lagi, kasus ini yaitu tepat menginjak 4 tahun. Luar biasa kasus ini. Sekarang masih banyak sekali proses-proses yang sudah kita ikuti. Kemarin ada lagi pemeriksaan Danu dan juga ada lagi pemeriksaan dari orang-orang sekolah, yaitu guru dan juga mantan bendahara, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan sekolah. Nah, tadi sebetulnya pemeriksaan ini kan ada 2 tahap ya. Ada pemeriksaan tambahan, semuanya pemeriksaan tambahan untuk tindak pidana pembunuhan yang kaitannya untuk saksi Abi, Arigi, dan Mimin ya. Terus kemudian tahap kedua pemeriksaan untuk tindak pidana obstruction of justice begitu ya. Kira-kira tadi berapa pertanyaan, Bang? Kalau untuk tindak pidana pembunuhannya tadi sebetulnya ada 11 pertanyaan. Ya, itu uraian tentang tindak pidana pembunuhan, peran Danu, terus kemudian peran Abi, Arigi, Mimin gitu. Memang ada beberapa hal yang ditambahkan, dipertajam, diperkuat begitu ya. Keterangan yang diberikan Danu, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijawab secara tegas, lugas, dan tuntas oleh Danu. Sehingga menurut kami sudah sangat terang dan jelas begitu ya, karena kan memang salah satu pemeriksaan ini kan memang tujuannya adalah untuk pengembangan ya, pengembangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga tersangka, yakni Mimin, Abi, dan Arigi gitu. Itu pertama. Terus kedua, selanjutnya untuk pemeriksaan obstruction of justice begitu, tadi ada 20 pertanyaan yang memang ini sifatnya pengembangan, lebih kepada titik berat tentang penghalangan penyidikan yang terjadi pada saat setelah kejadian pembunuhan, yakni peristiwa masuknya si Danu dan ada beberapa orang kemudian yang masuk ke TKP untuk menguras bak mandi dan lain-lain begitu. Gitu kan. Nah, tentunya di sini masyarakat yang saya simak banyak sekali yang bertanya. Sudah jelas, sudah tahu sekolah itu bobrok. Sudah jelas, sudah tahu sekolah itu fiktif, muridnya tidak ada. Tapi kok kenapa masih saja bekerja di tempat tersebut? Ini komentar yang saya baca, yang saya simak, yang saya temukan di berbagai kolom komentar YouTube, channel pemerhati kasus Subang yang sudah membahasnya. Ini menarik luar biasa dan memang menjadi analisis dan juga pemikiran kita semuanya. Kenapa tempat tersebut sudah tahu bobrok, tapi kok masih bekerja? Demi apa sih masih bekerja dalam hal-hal tersebut? Apakah sudah berani dan siap menanggung resiko? Nah, kemarin sudah terbongkar. Dan kita sudah mengetahui dari keterangan RD Lau, kuasa hukum dari sekian banyaknya saksi-saksi. Teman-teman bisa simak, keterangannya begitu tegas dan menunjukkan dokumen yang di situ banyak sekali deretan tanda tangan dan nama-nama, dan di bawah ada sebuah cap dan di kanannya ada tanda tangan. Nah, tanda tangan tersebut sudah dipertanyakan oleh sang pengacara tersebut. Apakah benar ini tanda tangan saudara? Ditanyakan langsung kepada para saksi, ya kan? Tapi para saksi tidak mengakui dan tidak tahu menahu tentang hal tanda tangan tersebut. Lalu siapakah orang yang sudah berani memalsukan dokumen negara tersebut? Ini yang patut kita viralkan. Karena kasus ini bisa saja merembet dan berkaitan dengan masalah sekolah atau keuangan sekolah yang disebut dana BOS, bantuan operasional sekolah atau siswa. Apakah masuk rekening pribadi, masuk rekening perusahaan atau yayasan, atau rekening sekolahnya? Nah, ini yang harus kita ikuti bersama. Karena dana BOS ini adalah dana yang digelontorkan oleh negara untuk mencerdaskan bangsa ini. Anak-anak yang masuk sekolah tersebut kan kadang orang-orang tersebut kan tidak mampu, ya, mohon maaf. Masuk sekolah pengen belajar tapi tidak mampu. Masuklah sebuah sekolah yang dinaungi badan hukumnya atau yayasan tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalkan uang tersebut disalahgunakan dan memalsukan dokumen negara, bahkan saya melihat di sebuah visual tayangan di salah satu channel YouTube adanya ijazah Universitas Subang, Unsub di sini dekat. Unsub, teman-teman saya kuliah di sana. Nah, ini
Kalau misalkan ini terbongkar, benarkah orang tersebut sekolah di Unsub, kuliahnya di Unsub di Universitas Subang? Nah, nanti saya akan selusuri juga masalah ini, ya kan? Benar gak orang tersebut ada di tahun sekian-sekian? Ini kalau misalkan tidak ada orang tersebut, sedangkan itu berbentuk ijazahnya ada, ini berarti memalsukan sebuah dokumen. Siapakah orang tersebut? Berani-beraninya sekali menantang hukum. Ini sudah menantang hukum, teman-teman. Kalau misalkan nanti terbongkar semuanya, RD Lau sudah tegas mengatakan bahwa akan ada efek domino jika terbongkar hal ini. Ini luar biasa, teman-teman. Sudah jelas ya, kita menyimak dari berbagai visual yang sudah ditayangkan di berbagai channel YouTuber pemerhati kasus ini. Saya menyikapi, mencermati kasus ini belum tuntas, masih 80% menyimak. Karena permasalahan masih begitu banyak sekali. Pertama, kemarin Ramdhanu ini menurut keterangan kuasa hukumnya diperiksa kembali menjadi saksi di Polda Jabar dalam pemeriksaan tersebut terkait kesaksian adanya OOJ dan juga MAA. Dan juga keterangan dari kuasa hukumnya ada kisaran 15 pertanyaan. Di antaranya adalah bagaimana peran Danu, bagaimana peran Ibu Mimin, peran Abi, peran Arigi, peran Yosef Hidayah, dan menurutnya dari keterangan kuasa hukumnya Danu sudah gamblang menjelaskan di hadapan penyidik di Polda Jabar kemarin. Nah, ini tentunya benar kan? Belum selesai 100%, masih 80%. Meskipun sekarang sudah ada yang ditahan, Danu divonis 4 tahun penjara, Pak Yosef 20 tahun penjara. Tapi yang menjadi tanda tanya besar publik di sini, di berbagai kolom komentar yang saya simak, bahwa banyak sekali yang bertanya, bagaimana ketiga tersangka ini kok belum juga dilakukan penahanan dan ditahan? Karena menurut keterangan Danu, mereka ini bersama-sama berada di tempat kejadian perkara. Otomatis mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum meskipun bukan eksekutor utama. Ini komentar. Saya bareng-bareng dengan teman-teman dalam pembahasan kasus Subang ini, informasi yang saya dapat, saya sampaikan teman-teman. Dan teman-teman pun berkomentar, ternyata kita intinya satu tujuan demi tercapainya atau keadilan kedua korban. Bukan masalah pro sana pro sini. Ini demi keadilan. Dan kita melihat bagaimana perkembangan kasus ini dari tahun 2021 lalu sampai 2024. Ternyata dari dulu pun sudah banyak sekali lika-liku dan kejanggalan dari keterangan para saksi yang sudah menjadi tersangka pada saat ini. Nah, ketiga tersangka ini banyak sekali yang berkomentar, saya ulas kembali. Dan ini adalah permintaan publik yang sangat sekali mendesak kepada pihak penyidik Polda Jabar, bagaimana nih ketiga tersangka nasibnya, ya kan? Nah, dan sudah jelas memang masa lalu Danu yang sudah kita kupas habis dari dulu. Saya sering juga berbicara, Danu ini suka minum, ya kan, mabuk dan masih banyak lagi. Itu masa lalu yang sekarang sudah dia menjadi tersangka. Dan bahkan pengacaranya pun tidak mengajukan banding. Dan ini sudah jelas berarti, sudah inkrah ya, Danu sudah sekian tahun hukumannya. Ini menarik luar biasa. Kalau Pak Yosef sekarang ini masih proses pengajuan banding. Apakah nanti akan diterima dan tidak, atau misalkan, atau mungkin, ya ini mungkin akan bertambah hukumannya atau bagaimana, ini belum ada kejelasan sampai saat ini. Dan bisa saja, ini baik, saya mengambil komentar kembali ya dari teman-teman. Ini bisa saja, kalau misalkan Pak Yosef ini ditambah hukumannya, maka ketiga tersangka akan cepat diciduk. Ini dari komentar teman-teman, tapi saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi dalam waktu dekat akan ada penangkapan ketiga tersangka. Itu info yang saya dapat, tapi entah hari apa, minggu keberapa, entah bulan keberapa. Intinya saya sudah mendapatkan informasi. Nah, teman-teman, semoga saja kasus ini selesai, baik dari obstruction of justice-nya yang menghilangkan harddisk CCTV. Karena sudah jelas dari keterangan Angger dan Ibu Cici, di sini banyak sekali memang tanda tanya apakah benar dan tidak. Dan saya sudah meyakini itu benar keterangannya. Karena saya yakin
Saksi-saksi yang sudah dihadirkan dalam kasus Subang ini tidak ada kepentingan apapun. Syukur-syukur harddisk tersebut ada. Yang disebutkan Angger dan Ibu Cici, ibunya, di jam 5.30 melihat Pak Yosep. Syukur-syukur itu ada, karena itu akan menguatkan, oh ternyata benar ada di TKP, kan seperti itu. Nah, Pak Yosep sendiri kemarin menekan kepada oknum tersebut, bahkan langsung menyebutkan namanya, usut dia, buktikan CCTV tersebut. Ini kan luar biasa. Justru kalau misalkan ada CCTV tersebut dan benar di jam 5.30 ada penampakan yang disebutkan menurut Ibu Cici dan Angger adalah Pak Yosep, berarti benar ada di TKP di jam krusial jam 5.30. Lalu keterangan Pak Yosep sendiri tidur di Ibu Mimin, di istri mudanya, ya kan? Dan pagi-pagi janjian dengan Kedi Golep, mau main golep. Ketika tiba di rumah TKP sudah berantakan. Kan seperti itu. Lalu siapa yang dilihat Ibu Cici dan Angger? Nah, ini kan ahli nanti yang akan berbicara, menganalisis tentang gambar tersebut kalau ada. Kalau tidak ada, berarti oknumnya tersebut yang harus diproses hukum. Kenapa bisa menghilangkan CCTV atau harddisk? Kan itu, teman-teman. Nah, ini semuanya, kalau misalkan benar CCTV-nya ada, tentunya akan menguatkan tersangka. Benar-benar tersangka adalah Pak Yosep, kan seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada bukti nih, ini publik bergejolak kembali. Karena banyak yang mengatakan ini dari hanya keterangan Danu, banyak juga seperti itu. Tapi sudah jelas, kan banyak saksi-saksi. Keterangan ahli sudah jelas, keterangan saksi sudah jelas, keterangan atau petunjuk di fakta persidangan sudah jelas, kita simak. Merujuk dan juga memberatkan dan sangat memberatkan sekali ke Pak Yosep. Seperti itu ya, dari pengakuan Danu. Dan kemarin di dalam sebuah pemeriksaan yang saya simak dari keterangan kuasa hukumnya, Danu dengan tegas mengatakan peran-peran mereka. Berarti kita tinggal tunggu saja. Dalam waktu dekat ini, info yang saya dapat akan ada penangkapan ketiga tersangka dalam kasus ini. Semoga tiga tersangka dan juga obstruction of justice khususnya, ini nih yang ini bekerja sama dengan siapa gitu loh. Bekerja samanya. Kenapa kok bisa ada obstruction of justice? Semoga cepat ada proses hukum dan kasus ini benar-benar tuntas 100%. Subang aman, seperti itu. Subang tentram, ya kan? Nah, kota Subang sekarang ini belum tentram. Tiga tersangka belum tertangkap, obstruction atau OOJ belum tertangkap juga. Baru 2 orang tersangka yang ditahan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.